Kalau malam ini batal, aku berangkat sendiri. Suara Iwan memecah suasana depan rumah Seno. Jam dinding di ruang tamu baru saja berdetak 9 kali. Lampu teras menyala redup, menarik banyak laron yang berterbangan tak beraturan. Ari menoleh cepat. "Kamu serius ngomong gituan?" "Serius?" jawab Iwan tanpa ragu. Ia berdiri dengan tangan di pinggang, wajahnya tegang. "Aku sudah capek dengar omongan orang. Malam purnama kok malah ngumpet di rumah." Seno menyandarkan punggung ke tembok. Ini bukan soal berani atau nggak berani. Ini soal tempatnya. Apa salahnya kolam pancing sih? Iwan mendekat setapak. "Kita kesana ratusan kali loh." "Siang kan kesononya," potong Ari. "Bukan malam purnama." Angin lewat pelan. Pohon mangga di halaman bergoyang. Daun-daunnya saling beradu. Dari arah jalan desa terdengar suara motor lewat, lalu sunyi lagi. Seno menghela nafas. "Wan, orang-orang gak asal ngomong. Jalan Simpang 3 itu memang beda. Banyak yang kenapa-kenapa di situ." Iwan tertawa pendek. "Kamu percaya begituan? Jalan Simpang 3 ada penunggunya gitu?" "Aku percaya sama kejadian," jawab Seno cepat. "Pak Darto jatuh. Anak bengkel itu kecelakaan. Sekarang kamu ngajak lewat situ malam purnama." Mereka jatuh itu karena mereka lengah. "Atau karena mereka dilewati sesuatu?" saut Ari lirih. Iwan menatap Ari. "Kamu juga mulai percaya, Ri?" "Aku gak bilang percaya, Wan," jawab Ari. "Tapi aku juga gak bisa bilang itu bohong." Suasana jadi kaku. Iwan berjalan ke motor yang diparkir di samping rumah. Ia mengelus joknya sebentar, lalu memutar badan. "Dengerin aku. Kita ini bertiga dikenal bandel. Masa sekarang kalah sama cerita?" "Justru karena kita sering bandel, Wan. Aku gak mau nambah masalah," kata Seno. "Tadi sore aku lewat Simpang 3, rasanya gak enak." "Lah, gak enak gimana, No?" tanya Iwan. "Rasanya kayak ada yang ngeliatin dari samping, padahal gak ada siapa-siapa." "Itu pikiranmu saja. Kalau cuma aku, mungkin. Tapi Ari dari tadi juga kelihatan mikir, Wan." Ari mengusap wajahnya. "Aku cuma ngerasa suasana malam ini beda. Desa terlalu sepi." "Lah, desa emang sepi lah kalau malam," jawab Iwan. "Biasanya masih ada suara TV, suara orang ngobrol," kata Ari. "Ini enggak, sunyi banget." Seno mengangguk. "Iya, Ri, kayak nunggu sesuatu ya." Iwan menghela nafas panjang. Kalian tuh kebanyakan dengerin bisikan orang. Kita kesono mancing sebentar, pulang. Gak ada yang aneh." "Kalau di tengah jalan kita berubah pikiran?" tanya Ari. "Ya kita balik, Ri." "Beneran, Wan?" "Iya beneran." Seno menatap Iwan lama. "Kalau aku nolak sekarang?" Iwan diam sejenak. "Aku tetap jalan, No." "Sendirian, Wan?" "Lah iya." Ari langsung menoleh. "Wan, jangan keras kepala." "Aku gak keras kepala, Ri. Aku cuma gak mau hidup diatur rasa takut." "Ini bukan takut, Wan," jawab Seno. "Ini hati-hati." "Hati-hati itu pelan, bukan berhenti," jawab Iwan. Ari melirik ke arah jalan desa. Lampu penerangan hanya sampai tikungan. Setelah itu gelap. "Kalau kita ikut," kata Ari akhirnya, "kamu jangan ngebut ya." "Setuju. Dan gak bercanda aneh-aneh ya, Wan." "Iya setuju ah." "Bawel amat sih kalian. Kalau ada yang merasa gak beres kita putar balik." Iya." Iwan menatap mereka bergantian. "Iya gua setuju." Seno masih ragu. "Wan, aku serius. Kalau nanti kenapa-kenapa, ya kita tanggung bareng lah," potong Iwan. Seno menghembuskan nafas berat. "Kamu ini dari dulu susah dilarang." Ari tersenyum tipis. "Makanya kita temenan sama dia." Iwan tersenyum kaget, lalu mengambil helm. "Ayo keburu malam nih." Mereka bertiga jalan ke motor. Suara jangkrik terdengar lagi, tapi putus-putus. Ari si cungkring naik di tengah, Seno paling belakang. "Pegangan yang kuat, No." "Ri."
kata Iwan sambil menyalakan mesin. Mesin menderu, lampu motor menyapu jalan tanah di depan rumah. Bayangan mereka memanjang ke aspal. Seno berbisik, "Wan, kenapa? Kalau liwat samping 3 nanti, jangan banyak ngomong ya. Pelanin suara, terus klakson 2 kali." Iwan diam sejenak. "Emang kenapa?" "Biar mereka kagak marah. Biar mereka gak ngikutin kita." Motor mulai bergerak perlahan meninggalkan halaman. Net, 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 net. Lampu teras rumah Seno makin menjauh. Di belakang mereka, angin kembali berhembus, membuat dedaunan bergeser, seolah ada yang baru saja lewat, tanpa suara langkah. "Pelan, Wan, penerangannya kurang." Motor baru saja melewati batas terakhir rumah warga, ketika Ari berteriak dari tengah jok. Jalan dusun berubah jadi aspal sempit, tanpa lampu, hanya diterangi bulan purnama yang separuh tertutup awan. "Tenang, tenang," jawab Iwan sambil menurunkan sedikit gasnya. "Aku lihat jalannya kok." "Lihat pakai apa?" Seno menimpali dari belakang. "Kanan kiri gelap semua." "Ya dari lampu motor lah." "Lah, motor kan lampunya kayak gini, Wan." Motor melaju. Suaranya menggema di antara pepohonan. Angin malam menusuk, membuat jaket tipis mereka berkibar. Tak ada suara lain, tidak anjing, tidak jangkrik. Ari menoleh ke kanan. "Aneh ya, biasanya ada suara sawah gitu, suara jangkrik, suara hewan-hewan di sawah." "Makanya jangan banyak mikir," kata Iwan. "Fokus ke depan." Lanjutnya, Seno merapatkan pegangan. "Wan, itu kabut apa asap?" Di depan, tipis-tipis, sesuatu seperti asap menggantung rendah di jalan. "Itu cuma embun," jawab Iwan cepat. "Sering kejadian lah kalau malam begini." "Lah, tapi kok rasanya dingin banget ya?" Ari menggeser duduknya. "Tangan aku mati rasa." Iwan tidak menjawab. Ia juga merasakannya, tapi memilih diam. Stang motor terasa lebih berat dari biasanya. Mesin juga kayak ngegandul gitu. Beberapa meter lagi, jalan mulai menurun pelan. Di kejauhan, terlihat persimpangan 3 arah membelah gelap. Pertelon, simpang 3. Seno langsung menegang. Itu simpang 3-nya ya?" "Iya," jawab Iwan. "Lewat dikit lagi." "Pelan, Wan, tolong," kata Ari. "Jalan di sini katanya licin. Dan soal penunggunya, ini kering," balas Iwan. "Aku lihat aspalnya." "Soal penunggu gak usah dipikirin lah." Lanjutnya, tiba-tiba lampu motor berkedip. "Wan!" Suara Seno naik. "Lampunya kenapa?" Paling kabelnya kendor dikit, gak ngaruh." Lampu berkedip lagi, lalu stabil. Tapi tepat setelah itu, angin berhenti mendadak, sunyi menekan telinga. Ari menelan ludah. "Kok sepi amat ya?" Belum sempat dijawab, dari arah kanan simpang 3, sesosok bayangan melintas cepat. "Wan, ada apa itu, Wan?" teriak Seno refleks. "Apaan?" Iwan refleks menoleh. Saat itulah motor sedikit oleng. Wan, depan, Wan!" Ari berteriak. Iwan buru-buru meluruskan setir. Pegangan!" Ban depan mendadak seperti menginjak sesuatu yang licin. Setir bergetar keras. Rem, Wan!" teriak Ari. Iwan menarik rem dan menginjak rem dengan cepat. Semua terjadi cepat dan motor tergelincir. Tubuh mereka terangkat. Dunia seperti berputar. Astag! Benturan keras terdengar. Logam beradu aspal. Tubuh membanting tanah. Suara terakhir yang terdengar hanyalah erangan pendek. Lalu sunyi. Iwan tidak langsung sadar. Yang pertama ia rasakan adalah sakit di kepala. Dengung panjang memenuhi telinganya. Nafasnya berat. "Ri, no." Suaranya keluar serak. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menggerakkan tangan. Nyeri menusuk dari bahu sampai jari. Matanya terbuka perlahan. Lampu motor mati. Jalanan gelap. Hanya bulan yang menggantung pucat di atas simpang 3. "No, Seno," panggilnya lagi, lebih keras. Ia melihat bayangan tubuh tergeletak beberapa meter di depan. Helm Ari terlepas, tergeletak miring. Seno terkapar di sisi jalan, tak bergerak. "Jangan bercanda." Iwan mencoba bangkit, tapi tubuhnya kembali jatuh. Kaki kanannya mati rasa. "Ri, bangun, Ri."
Suaranya pelan bergetar. Ia melangkah pelan, menyeret tubuhnya ke arah Ari. Tangannya menyentuh jaket. Dingin. Hei, bangun Ri, kamu gak apa-apa kan? Iwan mengguncang bawahnya pelan. Sadar Ri, jangan gini. Tidak ada respon. Iwan menoleh ke Seno. No, ngomong no, sadar no. Hanya Sunyi yang menjawab. Di telinganya, dengung berubah seperti bisikan pelan, tidak jelas arahnya. Bukan aku, Iwan terisak. Aku cuma ngajak mancing. Angin kembali berhembus, pelan tapi dingin. Daun di sekitar simpang 3 bergerak, padahal tidak ada angin. Iwan mendengar langkah, atau seperti langkah mendekat, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Siapa itu? Teriaknya panik. Tidak ada jawaban, hanya bau tanah basah yang makin kuat. Pandangan Iwan mulai kabur, rasa sakit menyebar. Di ambang kesadarannya, ia melihat sekilas bayangan berdiri di tengah simpang 3. Tinggi, diam, tidak bergerak. Maafkan aku, gumam Iwan sebelum semuanya gelap. Di lain waktu dan di lain tempat, Iwan tersentak, matanya terbuka mendadak, nafasnya terengah. Yang ia lihat pertama kali adalah langit-langit rumahnya sendiri. Papan kayu tua dengan noda hitam bekas bocor. Kepalanya berdenyut hebat. Iwan, alhamdulillah kamu sadar nak. Suara ibunya terdengar dekat, bergetar. Bu, suara Iwan serak. Ari, Seno. Ibunya langsung menggenggam tangannya. Telapak tangan itu dingin dan kasar. Sudah Wan, jangan dipaksakan dulu ngomong. Kamu baru siuman. Bu, mereka di mana Bu? Iwan mencoba bangkit, tapi tubuhnya menolak. Rasa nyeri menjalar dari kaki kanan sampai punggung. Ibunya menahan bahunya. Diam, jangan bergerak nak. Kaki kamu patah, kepalamu juga luka Wan. Bu, suara Iwan meninggi. Ari sama Seno gimana Bu? Ibunya terdiam. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu mengusap wajah dengan ujung kerudung. Bu, suara Iwan melemah. Jawab Bu. Ibunya menarik nafas panjang. Mereka tidak selamat Wan. Kata-kata itu seperti pukulan. Iwan terdiam, dadanya sesak. Ia menoleh ke arah jendela. Sinar pagi masuk pucat, tapi rasanya dingin. Enggak mungkin, gumamnya. Tadi mereka masih ngomong. Wan, kamu kecelakaan. Warga nemuin kamu di samping 3 subuh-subuh. Iwan memejamkan mata. Gambaran malam itu kembali muncul. Lampu motor berkedip, bayangan melintas, suara benturan. Tapi aku dengar suara. Barusan ada yang manggil, katanya pelan. Ibunya mengerutkan kening. Nggak ada siapa-siapa Wan. Dari tadi cuma ibu. Iwan membuka mata. Bu, sumpah, aku dengar suara Seno. Wan, kamu masih syok? Belum sempat Iwan menjawab, terdengar suara berbisik dari arah pojok ruangan. Wan. Iwan menoleh cepat. Itu, ibu dengar kan Bu? Ibunya ikut menoleh. Dengar apa Wan? Itu barusan Bu, dari situ. Iwan menunjuk sudut dekat lemari. Ibunya merinding. Astagfirullah, jangan ngomong aneh-aneh Wan. Aku gak ngarang Bu. Suara Iwan naik. Suaranya kayak Seno. Ibunya berdiri cepat, menutup pintu kamar. Kamu istirahat, jangan mikir yang aneh. Ibu, aku serius Bu. Iwan mencengkeram selimut. Sejak aku bangun, kepalaku penuh suara. Ibunya menatapnya lama. Kamu habis kecelakaan parah. Wajar kalau ngelindur. Ibu percaya sama aku gak Bu? Ibunya terdiam, lalu mengusap kepala Iwan. Ibu percaya kamu sakit. Saat ibunya keluar kamar, suasana jadi sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Iwan menatap langit-langit lagi. Ri, bisiknya ragu. Seno, tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, tirai jendela bergerak. Padahal angin tidak masuk. Iwan menoleh. Siapa?
Dari balik tirai muncul bayangan samar. Bentuknya seperti orang berdiri, tapi kepalanya miring tidak wajar. Iwan menahan nafas. Ini cuma mimpi. Bayangan itu menghilang begitu saja. Kurang ajar. Iwan memejamkan mata, mencoba tenang. Aku masih hidup, aku di rumah. Namun suara itu kembali, lebih dekat, seperti dari bawah tempat tidur. Wan. Iwan gemetar. Kenapa kau bunuh kami? Aku tidak sengaja. Yang terdengar hanya suara gesekan pelan, seperti kuku di lantai. Iwan berteriak, Bu! Ibunya masuk tergesa. Kenapa, Wan? Ada suara lagi, Bu, dari bawah. Ibunya langsung mengangkat ujung selimut, melihat ke kolong tempat tidur. Kosong. Gak ada apa-apa. Tapi aku dengar jelas, Bu. Ibunya menatap wajah Iwan yang pucat. Kamu harus banyak istighfar. Jangan biarin pikiranmu kemana-mana. Bu, kecelakaan itu gak wajar, Bu. Aku gak bunuh Iwan dan Seno, kata Iwan. Suaranya mulai tenang, tapi penuh tekanan. Aku merasa ada yang salah, Bu. Salah gimana? Sebelum jatuh, aku lihat sesuatu yang nyebrang, Bu. Bukan orang, bayangan. Dan lampu motor sempat padam, nyala burem, nyala normal. Terus aku lihat bayangan sebelum kecelakaan itu dan aku menginjak rem, lalu tergelincir. Kami jatuh. Dan sejak aku bangun, rasanya kayak ada yang ikut pulang ke sini, lanjut Iwan. Bukan cuma kenangan. Ibunya menarik kursi, duduk di samping ranjang. Wan, jangan ngomong sembarangan. Tapi ibu juga ngerasakan, Bu. Iwan menatap ibunya. Sejak kecelakaan, rumah ini beda. Ibunya tidak langsung menjawab. Dari dapur terdengar bunyi sendok jatuh, padahal tidak ada siapa-siapa. Ibunya menoleh ke arah dapur, lalu kembali ke Iwan. Wajahnya pucat. Kamu istirahat dulu, katanya pelan. Nanti sore, ibu panggilkan orang buat doain. Bu, suara Iwan bergetar. Mereka belum pergi, Bu. Ibunya menggenggam tangan Iwan lebih erat. Ibu tahu, makanya kita gak boleh diam. Sementara itu di waktu yang lain, kalau kamu cuma mau dibilang kecelakaan biasa, kamu salah datang. Kalimat itu keluar pelan tapi tegas dari mulut Mbah Wiro. Iwan yang duduk di kursi bambu langsung menegang. Rumah tetua desa itu sederhana. Dinding papan, lantai semen dingin. Bau kopi hitam masih menggantung di udara. Jadi Mbah tahu, kata Iwan, suaranya serak, tentang simpang 3 itu. Mbah Wiro menatap Iwan lama. Matanya tajam, meski tubuhnya sudah rentah. Bukan cuma tahu, sudah lama. Iwan menggeser duduknya. Kaki kanannya masih dibalut perban. Sejak aku pulang dari sana, Mbah, rumah rasanya bukan rumah. Ada suara, ada bayangan. Apalagi tentang kecelakaan itu. Itu bukan bayangan, jawab Mbah Wiro singkat. Itu penanda. Penanda apa, Mbah? Kalau kamu sudah ditandai. Iwan menelan ludah. Ditandai apa, Mbah? Aku cuma lewat. Banyak yang bilang begitu. Tapi jalan itu bukan jalan biasa, sahut Mbah Wiro. Iwan mengepalkan tangan. Orang-orang bilang itu jalan sering makan korban. Aku kira cuma cerita, tapi ternyata... Mbah Wiro tersenyum tipis. Cerita biasanya lahir dari kejadian. Camkan itu. Sejak kapan, Mbah? Sejak masih tanah merah, belum diaspal. Iwan mencondongkan badan. Jadi benar, itu bukan kecelakaan biasa, Mbah. Mbah Wiro bangkit pelan, mengambil rokok linting, menyalakannya. Kecelakaan itu hasil, penyebabnya beda. Penyebabnya apa, Mbah? Tempat. Iwan mengernyit. Maksud, Mbah? Dulu sebelum jadi jalan, itu hutan dan bukan hutan biasa. Lalu Mbah Wiro menghembuskan asap. Zaman Belanda, banyak yang dibawa ke situ, enggak pernah kembali. Iwan terdiam. Dibawa buat apa, Mbah? Mbah Wiro menatap ke arah jendela. Dibunuh, dibuang, disiksa, lalu dikubur, ditanam seadanya. Iwan merinding. Mayat?
pahlawan, pejuang, orang-orang yang tidak mau tunduk. Iwan menggeleng pelan. Terus kenapa sekarang? Karena tempat itu tidak pernah dibersihkan, jawab Mbah Wiro. Aspal cuma nutup tanah, bukan nutup sejarah. Iwan menarik nafas berat. Terus kenapa harus kami, Mbah? Kalian lewat malam purnama. Banyak juga yang lewat malam itu, Mbah. Beda, kata Mbah Wiro cepat. Kalian bertiga, satu motor, satu niat, satu kepala keras. Iwan terdiam. Aku menyesal, aku yang maksa, Mbah. Mbah Wiro mengangguk. Itu sebabnya kamu masih hidup. Karena aku keras kepala? Karena kamu yang ditahan. Ditahan siapa, Mbah? Penunggu jalan. Iwan menegakkan badan. Jadi benar ada penunggunya? Ada yang tinggal, ada yang jaga, ada yang cuma lewat, jawab Mbah Wiro. Simpang 3 itu tempat berhenti. Berhenti apa, Mbah? Berhentinya arwah. Iwan menutup wajah sesaat. Makanya aku lihat bayangan mereka. Bukan cuma melihat tapi mendengar. Mereka ikut, sahut Mbah Wiro. Iwan menatap Mbah Wiro tajam. Ikut kemana, Mbah? Ke kamu. Suasana hening. Hanya suara kayu rumah berderit pelan. Mbah, aku nggak mau gila, Mbah. Suara Iwan bergetar. Kamu tidak gila. Terus kenapa aku saja yang ngalami, Mbah? Karena 2 temanmu sudah selesai. Kata-kata itu membuat dada Iwan sesak. Selesai gimana, Mbah? Urusan mereka di dunia sudah diambil. Iwan menunduk. Aku sering ngerasa mereka marah, Mbah. Mereka bukan marah, mereka bingung, kata Mbah Wiro. Bingung kenapa, Mbah? Kenapa kamu pulang? Iwan mengusap wajahnya. Mbah, aku minta jujur, apakah ini bakal berhenti, Mbah, teror itu? Mbah Wiro mengisap rokoknya dalam-dalam. Kalau dibiarkan, tidak. Kalau aku pura-pura gak dengar, Mbah, mereka akan makin dekat. Kalau aku pindah rumah, Mbah, dia ikut bukan ke rumahmu, tapi mengikuti langkahmu, jawab Mbah Wiro. Iwan terdiam lama. Orang-orang desa apakah tahu semua ini, Mbah? Sebagian pura-pura lupa, sebagian memilih diam, kata Mbah Wiro. Kenapa tidak ditutup saja sih, Mbah, jalannya? Pernah, dulu ditutup seminggu. Dalam seminggu itu 3 orang malah jatuh di tempat lain. Warga desa sini. Iwan melan ludah. Jadi jalannya memang harus ada korban? Bukan korban, pengingat. Mbah Wiro membetulkan. Pengingat apa, Mbah? Kalau tanah itu pernah menampung darah. Nah terus aku harus gimana, Mbah? Mbah Wiro mematikan rokoknya. Sekarang kamu dengar dulu, jangan melawan. Kalau aku melawan, kamu bisa menyusul temanmu. Aku gak mau mati, Mbah. Iwan mengangkat kepala. Makanya kamu kesini, dan itu langkah pertama yang benar, jawab Mbah Wiro. Iwan mengangguk pelan. Berarti kejadian ini bukan selesai di kecelakaan? Mbah Wiro menatapnya serius. Ini baru mulai terasa. Iwan menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu aku gak boleh diam. Belum, jawab Mbah Wiro. Tapi juga belum waktunya kamu bertindak. Terus, kamu dengar dulu rahasia desa ini sampai tuntas. Baru kamu tahu kenapa Simpang 3 itu tidak pernah benar-benar sepi, kata Mbah Wiro. Sore itu, Iwan tertatih keluar dengan tongkat kayu. Kaki kanannya masih nyeri, tapi rasa ingin terbebas dari rasa seram itu ingin segera ia selesaikan. Wajahnya masih pucat, tapi matanya lebih tajam dari sebelumnya. Ia datang bukan lagi untuk bertanya, melainkan untuk memastikan apa yang sebenarnya mengikat kejadian di Simpang 3 itu. Mbah, yang kemarin Mbah bilang penanda dan penunggu, aku mau dengar semuanya, Mbah. Mereka bukan menjaga dan bukan minta nyawa, tapi minta diakui. Simpang 3 itu adalah kutukan yang lahir dari sejarah yang dikubur. Sekarang aku paham kenapa Simpang 3 itu selalu minta korban. Iwan menatap keluar rumah ke arah jalan desa, dan aku sudah terlanjur masuk. Mbah Wiro menatapnya dalam. Iya, sejak malam itu kamu sudah jadi bagian dari cerita jalan itu. Karena itulah harus ada pembersihan. Iwan melan ludah. Ritual, Mbah? Doa bersama,
bukan sembarang ritual. Koreksi Mbah Wiro. Kenapa harus aku? Suara Iwan terdengar berat. Karena kamu yang selamat, dan karena kamu yang membuka jalan malam itu. Kalau aku nolak, Mbah, Iwan mengusap wajah. Gangguan akan terus menekan sampai kamu atau keluargamu jatuh sakit, kata Mbah Wiro tenang. Iwan terdiam lama. Terus caranya, Mbah? Kita harus memberikan doa dan orang yang paham batas, jawab Mbah Wiro. Siapa, Mbah? Ustadz Rahman. Dia paham tata cara untuk kirim doa dan tahu caranya menghadapi tempat seperti itu tanpa menantang, kata Mbah Wiro. Iwan mengangguk pelan. Kapan, Mbah? Jangan lama-lama. Semakin ditunda semakin kuat tekanannya. Segera lakukan, jawab Mbah Wiro. Di mana, Mbah? Tanya Iwan meski jawabannya sudah ia duga. Mbah Wiro menatapnya dalam. Ya di Simpang 3 itu, Wan. Iwan menarik nafas panjang. Di tempat Ari dan Seno? Justru di situ. Supaya jelas, supaya tidak ada yang disembunyikan, potong Mbah Wiro. Siang itu, Iwan ikut Mbah Wiro menemui Ustadz Rahman. Siang itu, Iwan ikut Mbah Wiro menemui Pak Rahman. Rumah sang Ustadz berada di beda kecamatan. Beliau mendengarkan tanpa banyak memotong, wajahnya serius. Tanpa mereka ceritakan, Pak Rahman sebenarnya tahu daerah Simpang 3 itu yang katanya angker. Ini bukan hal sepele, kata Pak Rahman setelah Iwan selesai bercerita. Kalau sudah sampai mengganggu rumah dan sudah memakan korban, berarti sudah melewati batas. Apa bisa dibersihkan, Pak Ustadz? Tanya Iwan. Ya, saya usahakan, tapi jangan berharap cepat dan gampang. Apa saja yang perlu disiapkan? Tanya Mbah Wiro. Doa, niat, dan orang-orang yang ikhlas, jawab Pak Rahman. Bukan orang yang penasaran atau ingin melihat aneh-aneh. Iwan menatap lantai. Kalau warga, pilih yang berani dan bersih niatnya. Tidak banyak, tapi cukup, kata Pak Rahman. Mbah Wiro mengangguk. Saya akan bicara ke kepala dusun. Pak Rahman menoleh ke Iwan. Kamu harus siap mental. Siap gimana, Pak? Kamu akan jadi pusat perhatian mereka. Karena lewat kamu mereka merasa diakui, jawab Pak Rahman. Iwan menelan ludah. Kalau aku takut itu wajar, kata Pak Rahman. Yang tidak boleh itu lari. Sore harinya, kabar doa bersama mulai tersebar. Beberapa warga terlihat ragu, sebagian lain mengangguk tanpa banyak tanya. Ada yang berbisik, ada yang memilih diam. Ibu Iwan mendekat saat ia sedang duduk di ruang tamu. Wan, Mbah Wiro bilang, kamu mau doa di Simpang 3? Iwan mengangguk. Iya, Bu. Tempat itu, tempat kejadian Ari dan Seno meninggal. Ibu takut. Sebenarnya aku juga, Bu. Tapi kalau tidak sekarang, gangguannya nggak berhenti, Bu. Ibunya menggenggam tangan Iwan. Ibu ikut doa dari rumah ya. Iwan tersenyum tipis. Doain aku kuat ya, Bu. Malam mulai turun. Iwan duduk sendirian di kamar. Dari luar, suara orang lewat terdengar pelan. Ia menatap bayangan di dinding, memastikan tidak ada yang bergerak sendiri. Aku datang bukan buat nantang. Aku cuma mau semuanya selesai, gumamnya pelan. Entah kenapa, malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada bisikan, tidak ada suara aneh. Justru itulah yang membuat dada Iwan makin sesak. Ia tahu, ketenangan itu bukan akhir, melainkan jeda sebelum sesuatu yang lebih besar benar-benar dihadapi. Malam itu, Simpang 3 kembali sunyi. Bukan sunyi biasa. Iwan berdiri di tepi jalan dengan kaki masih pincang. Nafasnya pendek-pendek. Lampu Petromax dipasang di tengah persimpangan. Cahayanya bergoyang tertiup angin. Warga yang ikut doa berdiri melingkar. Wajah-wajah tegang, tak banyak bicara. Kalau kamu ragu, sekarang waktunya mundur, kata Pak Rahman pelan, menatap Iwan. Iwan menggeleng. Saya tidak mau lari lagi, Pak Ustadz. Mbah Wiro mengangguk. Bagus. Jangan menantang, tapi jangan takut.
Doa dimulai. Pak Rahman melafalkan ayat dengan suara tegas. Warga mengamini. Pada awalnya hanya angin yang bergerak pelan. Daun di pinggir jalan berdesir biasa. Lalu bau tanah basah muncul tiba-tiba. Iwan menelan ludah. "Mbah, baunya." Mbah Wiro tidak menjawab. Ia menunduk. Bibirnya bergerak cepat. Lampu Petromax berkedip. "Fokus," kata Pak Rahman. "Jangan lihat ke samping." Dari arah kanan simpang, terdengar suara langkah, berat, pelan, seperti orang berjalan tanpa alas kaki di aspal. Seorang warga berbisik, "Ada yang lewat." "Diam," bentak Mbah Wiro pelan tapi tajam. Langkah-langkah itu berhenti tepat di tepi cahaya lampu. Udara mendadak dingin. Iwan merasakan tengguknya meremang, merekabak seawak. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan berdiri tinggi, hitam, tidak jelas wajahnya, tinggi sekitar 3 meter lebih. Suara itu terdengar, serak, jauh tapi dekat. Iwan gemetar. Itu suara Seno. Dan di sampingnya bayangan itu menggandeng Seno. Ustadz Rahman mengangkat tangan. "Jangan jawab." "Wan," suara itu berubah. "Kenapa kamu meninggalkanku?" Iwan menutup mata, nafasnya berantakan. Kenangan malam kecelakaan menyergap. Teriakan, benturan, sunyi. "Aku minta maaf, aku tidak sengaja. Aku yang maksa," kata Iwan akhirnya. Suaranya pecah. Angin berputar kencang. Lampu Petromax hampir padam. "Jangan berhenti doanya," teriak Pak Rahman. Warga mengencangkan suara. Bacaan doa menggema, bertabrakan dengan suara angin. Dan yang lebih terpenting adalah batin. Bayangan itu bergerak maju setapak. Di belakangnya muncul bayangan lain, lebih kecil, lebih samar, digandeng sosok tinggi besar. "Ari!" Iwan berbisik, air matanya jatuh. Mbah Wiro meraih bahu Iwan. "Hadapi, jangan merendah di hadapan marah." "Terus aku harus gimana?" tanya Iwan hampir putus asa. "Akui, tapi jangan menyerah." Pak Rahman melangkah maju. "Kami datang bukan untuk menutup sejarah. Kami datang untuk menghormati, untuk mendoakan kalian yang gugur di masa penjajahan, kalian-kalian yang disiksa. Tenanglah di sana, pulanglah ke alam yang seharusnya." Tanah di tengah simpang bergetar ringan. Beberapa warga mundur setapak. Doa makin khusyuk, bukan hanya suara, tapi di dalam batin. Pak Rahman fokus, hening, mendoakan mereka. "Jika kalian ingin tenang, pulanglah ke tempat yang seharusnya. Kami doakan semoga jalan terbuka lebar untuk kalian." Lampu Petromax menyala stabil. Bayangan pertama bergerak mundur, bayangan lain ikut memudar. Suara angin melemah, langkah menghilang. Iwan terhuyung. Mbah Wiro cepat menahan. Masih ada satu tekanan berat di udara, seperti ada yang menahan pergi. Pak Rahman menoleh ke Iwan. "Sekarang, lepaskan rasa bersalahmu, Wan." Iwan menutup mata. "Aku lepas. Aku ikhlaskan rasa bersalahku," katanya lirih. Udara terasa ringan, bau tanah basah menghilang. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari kejauhan, lalu sunyi total. Doa ditutup, tak ada lagi angin, tak ada bayangan. Warga saling pandang, beberapa menghela nafas panjang. "Apakah sudah selesai?" tanya seorang warga ragu. Pak Rahman mengangguk. "Untuk malam ini sudah." Iwan terduduk di aspal, nafasnya pelan tapi teratur. Dadanya terasa kosong, bukan hampa tapi lega. Mbah Wiro menepuk bahunya. "Jalan itu masih menyimpan cerita, tapi ikatanmu sudah dilepas. Dan tanda yang menempel di tubuhmu hilang." Iwan menatap simpang 3. Gelapnya kini biasa. "Aku sudah gak dengar apa-apa lagi dari sana." "Itu tandanya kamu sudah tidak ketempelan lagi," kata Pak Rahman. "Kamu sudah kembali ke hidupmu." Lampu Petromax dipadamkan, warga satu persatu pulang. Simpang 3 kembali sepi. Iwan berdiri perlahan, menoleh sekali lagi ke arah jalan. "Terima kasih, maafkan aku," gumamnya pelan. Tak ada jawaban, dan untuk pertama kalinya sejak malam kelabu itu, Iwan berjalan pulang tanpa merasa diikuti. Wen Antoni pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.